Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat dosen penilai uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Andini Tresnaningsi SPD, selaku guru mata pelajaran matematika di SMA Negeri 1 Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK IKIP Siliwangi. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, tepatnya di kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Pasawahan dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Untuk lebih lengkapnya, selamat menyaksikan video pembelajaran yang telah saya buat. Mohon masukan dan sarannya agar saya dapat melaksanakan pembelajaran dengan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu udah pada tegang-tegang semua nih, ya. Jangan tegang-tegang, tenang. Matematika jangan terlalu tegang, ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Oke, siap. Siapa yang biasa memimpin doa? Juju. Oh, Dede di sini. Apa Juju? Yang mana nih? Dede. Boleh, Sobat. Angga, silakan Dede mulai doa pembelajaran. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan pembelajaran kita hari ini dapat terserap baik dalam kalian, gitu ya, agar bisa nanti kalian terapkan di kemudian hari. Oke, sebelumnya kan Ibu absen dulu. Ada yang tidak hadir ke hari ini? Ada semua ya. Memang semua ada 24 orang, semuanya hadir, alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan karena sekarang musimnya lagi jelek ya. Kadang-kadang panas kayak sekarang, sore tiba-tiba udah hujan gitu kan ya. Tetap jaga kesehatan, tetap minum vitamin kalau bisa setiap hari gitu ya, agar kesehatan tetap terjaga. Oke, biar nggak tegang mukanya, Ibu mau ada pertanyaan dulu nih ke kalian. Boleh ya? Ibu kasih pertanyaan dulu ya. Oke. Di sini Ibu tanya, kenapa matematika lebih sulit dari sejarah? Kira-kira kenapa? Kenapa kira-kira matematika? Ada hitungan. Ada hitungan. Iya, masa lalu lebih gampang ya. Ingat masa lalu, sedih-sedih masa lalu itu lebih gampang ya. Boleh dong Pak Ujang jawabannya kira-kira apa Pak Ujang? Coba kita lihat jawabannya. Karena memperhitungkan masa depan itu lebih sulit daripada mengenal masa lalu. Betul ya? Ya nggak? Kan kalau masa lalu biarlah masa lalu. Gampang mengenal masa lalu, tapi kalau memperhitungkan masa depan gitu kan ya. Memperhitungkan masa depan, kita nggak tahu ya masa depan kita seperti apa. Mungkin yang kita rencanakan A, tiba-tiba dapatnya B. Kita sukanya A, tiba-tiba jadiannya sama yang B ya. Kenapa matematika itu lebih sulit dari sejarah? Contohnya sehari-hari itu memperhitungkan masa depan ternyata lebih sulit daripada mengenang masa lalu. Gitu ya. Jadi jangan terpaku pada masa lalu, kita harus fokus ke masa depan, kita baiknya nanti ke depannya akan seperti apa. Gitu ya. Oke, sip. Lanjut aja. Nah, kita ingat kembali deh pembelajaran sebelumnya. Apa sih yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Masih ingat nggak kita pertemuan kemarin bahas apa? Dan pengurangan dua sudut. Ada sudut sinus, terus apa lagi? Kosinus, dan juga ada yang mau memberitahukan Ibu kira-kira rumus jumlah dan selisih sinus itu apa ya kemarin ya? Coba masih ingat nggak? Oke, Bu Dia. Apa? Sin A, Oke. sin B ditambah cos A, sin B. Oke, kalau pengurangannya apa? Sin A, cos B dikurangi cos A, sin B. Oke, sip. Terima kasih Widya. Ya, kalau untuk penjumlahan sinus kemarin ya, sin A plus B adalah sin A dikali cos B itu kan ya, ditambah cos A dikali sin B. Kalau pengurangannya hanya beda di tanda saja ya. Kalau misalkan tadi dijumlahin, kalau sin A min B, pengurangan sinus juga pakai tanda kurang. Itu aja perbedaannya. Selanjutnya kalau jumlah dan selisih kosinus ada yang masih ingat?
tambah sin A kali sin B. Oke, sip. Terima kasih dulu. Tangan dulu untuk saya. Yang kasih ajaran kita hari ini apa? Kalau kemarin tentang penjumlahan dan pengurangan sinus gitu kan ya. Kalau hari ini apa? Nah, di sini Ibu harapkan dengan kalian mengamati permasalahan gitu kan ya, dengan menggunakan tadi problem based learning kan ya. Lalu juga kalian di situ Ibu sudah sediakan nanti presentasi kampanye. Nah, di sini kalian bisa dengan diskusi sehingga nanti akan menggali sikap dalam diri kalian seperti rasa ingin tahu, gitu kan ya, itu akan dinilai. Nah, nanti di sini juga kalian dapat membuktikan dari identitas trigonometri sudut dan sudut jangkauan penilaian. Ya, teknik penilaiannya seperti apa? Teknik penilaiannya itu ada 3, ada pengetahuan, ada sikap, dan juga keterampilan. Kalau pengetahuan seperti apa? Nanti pengetahuan seperti biasa ya, akan ada kalian mengerjakan soal. Lalu kalau keterampilan apa Bu? Kalian mengerjakan LKPD itu Ibu nilai. Mulai dari kalian mengidentifikasi masalah yang Ibu berikan, gitu kan ya. Terus juga nanti menemukan konsep rumus yang bisa tidak, menyimpulkan dan mempresentasikannya seperti apa. Jadi nanti mempresentasikan juga akan ada nilainya. Gitu kan ya. Nah, selanjutnya nanti di situ akan Ibu berikan masalah. Untuk orientasi masalah, Ibu sudah memberikan link kampanye ya. Silakan dilihat link kampanye. Ada orientasi masalah, ada nggak tahap satunya? Ada ya? Di situ ada gambar apa sih? Di situ ada gambar apa? Ada gambar orang lompat ya? Ya nggak, lompat jauh ya. Kalau di olahraga ada kan kalian olahraga lompat jauh ya? Di situ ada untuk yang lompatan terjauhnya sudah ada ya? Sudah ada. Di situ rumusnya apa? Ada yang mau menyebutkan rumusnya apa? Siapa yang mau tahu? Di situ apa? Ya. Oke, di situ ada V0 per G ya. Yang nggak kecepatan ya, V itu ya. V itu apa sih biasanya? Gravitasi. Ya, sudah pernah ya di fisika ya. Terus ada sin 2 alfa. Jadi kalau untuk cari X max-nya gimana ya? Apa yang harus kita cari terlebih dahulu? Apa gimana Ti? Kita nyari X max. Kita harus nyari rumus sin 2 alfa dulu. Harus nyari sin 2 alfa dulu ya. Udah tahu belum rumus sin 2 alfanya? Belum ada ya? Ya, untuk sin 2 alfa nanti kita buktikan. Di pembelajaran kali ini, kalian kan sudah dapat nih masalahnya ternyata sin 2 alfanya nggak tahu rumusnya apa, gitu kan ya? Berarti harus nyari solusinya apa kalau ada masalah seperti itu? Solusinya mencari dan membuktikan rumus dari sin 2 alfa. Nanti juga kalian membuktikan rumus kosinus 2 alfanya dan juga rumus tangan 2 alfa. Jadi kita bagi kelompok ya semuanya ya. Sudah bagi kelompok berupa 4 kelompok. Di sini, Bu, saya dibagi kelompoknya itu dari mana sih? Kok saya sama ini gitu ya. Nah, di sini Ibu sudah pilih untuk tutor sebayanya, gitu ya. Ibu pilih secara heterogen. Di sini untuk ketua kelompok yang pertama yaitu adalah Widya ya. Nah, Widya ini adalah tutor sebaya atau leader dari kelompok 1. Lalu kelompok 2 ada Siti Mariana. Kelompok 3-nya itu ada Lariskania dan kelompok 4-nya ada Kaila. Jadi untuk tutor sebaya ini ya, leadernya ini yang akan memimpin kalian gitu kan ya. Kalau ada yang Ibu anggap mumpuni gitu ya untuk bisa menjelaskan dan kalian juga berdiskusi gimana caranya sih untuk membuktikan yang ada di lembar kerja yang sudah Ibu berikan. Gitu. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, nanti untuk diskusinya seperti apa? Di situ kan ada ya rumus-rumusnya, ada sin 2 alfa, gitu kan ya? Ada kosinus 2 alfa, ada juga tangan 2 alfa. Silakan kalian buktikan, diskusikan, jangan cuma sendiri-sendiri, gitu kan ya? Nanti di situ ada laptop, bisa yang sudah bawa laptop bisa sambil mengerjakan biar layarnya lebih besar, gitu kan ya? Yang lainnya bisa lewat handphone, gitu kan ya? Untuk presentasi Canva ini sendiri, Bu, apakah bisa dieditnya hanya satu device? Tidak, gitu ya. Kalian bisa semuanya. Jadi kalau misalkan yang di laptop ngedit, yang di HP juga bisa ngedit. Bu, cara nyimpennya gimana? Selama ada koneksi internet, nanti itu bisa langsung tersimpan. Ibu juga sudah bagikan LKPD berupa print kan ya. Kalian bisa silakan ditulis di situ. Jadi ada tugasnya berbagi-bagi. Ada yang mengerjakan di lewat web, ada juga yang mengerjakan di secara cetak. Bisa ya dipahami ya. Silakan diskusikan dengan kelompok masing-masing. Kalau ada yang ingin menanyakan, silakan acungkan tangan. Nanti juga Ibu akan keliling ke kelompok kalian masing-masing. Gitu ya. Kalian ada HP semua kan ya? Silakan kalian cari info
informasi dari sumber belajar yang ada, mulai dari catatan kalian, lalu juga bukunya juga sama, buku paket sudah ada, internet juga silahkan dipergunakan secara optimal. Sin B kan asalnya D ganti jadi A, jadi sin A. Nah di sini kan sin ada 2 ya, sin A sama sin A ada 2, jadi tinggal tulis aja 2 dikali sin A dikali cos A. Nah kalau dikaliin 2 dikali sin A berarti sin A nya ada 2, 2 dikali cos A berarti cos A nya ada 2, tinggal masukin. Jadi kan A plus A itu sin 2A, sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Nanti kan sin B dikali cos B, cos A dikali cos B dikurangi sin A dikali cos A. Ya, good. Lanjut, kita lanjut yang cos 2A. Gimana kelompok 4? Ada yang sulit kah? Sudah? Yang apa tuh? Yang kan? Yang tangan. Coba yang tangannya. Coba lihat yang tangannya. Yang sin 2A-nya sudah terbukti? Sudah? Yang tangannya sudah? Coba Ibu minta jelaskan kenapa itu jadi tangan A tambah A? Karena kan 2A itu kan dari kan 1, kan 1A ditambah kan 1A. Kan 1A ditambah 1A, tapi satunya nggak perlu kita tulis ya. Kita sudah ada kesepakatan dari awal ya. Oke, itu jadi tangan A sama A. Oke, sip. Terus tangan A plus B. Terus kita tinggal masukin yang B, B sama dengan A. oke, good. Yang B-nya dikasih A bawah A plus A Oke, good. sama dengan tan A ditambahkan A plus sama dengan tan A dikalikan A. Oke, good. Kenapa tangan A tambah tangan A jadi 2 tangan A dari mana lagi? Kan 1 tangan A ditambah 1 tangan A jadi 2. Oke, karena di situ untuk koefisiennya ada ya, ada 1 sama 1 ya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Sama seperti kita variabel di aljabar gitu kan ya, x tambah x sama dengan 2x gitu kan ya. Jadi kita anggap tangan A sebagai x jadinya 2. Oke, good. Lanjut ke yang lain sih. Oke. Kenapa itu B-nya berubah jadi A? Kan tadinya sin A plus B. Kenapa nyampe bawah jadi sin A plus A? Iya, sesuai perintah ya. Ternyata misalkan ya si B itu kita misalkan sebagai A, namanya sudah ganda, berarti ada 2 A-nya gitu ya, A sama A. Berarti kita bisa manfaatkan rumus dari sin A plus B, B-nya kita ganti sebagai A. Good. Lanjut kira-kira berarti sin 2A-nya jadi apa ya? Sinus 2A-nya. Sin A cos A terus. Nah, kira-kira kalau cos A sin A biasanya ditulis siapa dulu sih? Sin apa cos dulu biasanya? Sin ya. Berarti ini bisa ya diganti ya. Jadi apa? Sin A cos A ditambah sin A cos sama nggak sin A cos A? Kalau ada 2 gimana ya? Gimana? Kalau A tambah A jadi apa sih? A tambah A jadi apa? 2A. Ya enggak, berarti kalau sin A cos A ditambah sin A cos A gimana? Coba Ibu tanya lagi. Kalau A ditambah A jadi apa? 2A. Berarti kalau sin A cos A ditambah sin A cos A jadi apa rumusnya? 2 sin A cos A, karena sama ya? Ya enggak? Kan ada 2 sin A cos A nya kita gabungkan, jadi sama aja kayak X tambah X jadi 2X gitu ya. AB ditambah AB jadi 2AB. Berarti kalau sin A cos A ditambah sin A cos A akan menjadi 2 sin A cos A. Kira-kira terbukti nggak sih dari apa yang kita mau? Terbukti nggak? Membuktikan rumus apa sih dari awalnya? Terbukti tidak? Terbukti. Good. Lanjut. Nah, Rizka udah ganti semua yang B jadi A. Dan selanjutnya kita komposisiin yang sama. Oke, good. Coba Ibu tanya lagi. Kalau cos A dikali sin A, kira-kira bisa kita yang biasa ditulis sin dulu apa cos dulu ya? Sin dulu. Berarti akan jadi apa? Sin A cos A ditambah sin A cos A. Sama nggak? Yang kiri sin A cos A ya? Yang kanan juga sin A cos A. Kalau kita gabungin jadi apa ya? Sin 2A. Sin 2A sama dengan tadi A tambah A jadi apa?
presentasikan hasil kerja kelompok yang sudah kalian diskusikan. Oke, silahkan kita mulai dari kelompok 1 dulu deh. Kita mulai urutan aja ya. Urutan dari kelompok 1, silahkan kelompok 1 perwakilannya 2 orang bisa maju untuk diskusi. Dari sinus 2A. Jadi sin 2A plus 2A itu rumusnya 2 sin A dikali cos A. Nah, langkah-langkahnya jadi kan 2A itu bisa dianggap A plus A. Jadi di sini sin 2A sama dengan sin dikali A plus A. Nah, untuk tulis lagi rumus sin A plus B yang tadi cara biar gampang buat menghafal rumus itu, jadi sin cos kosin. Jadi yang buat AB-nya itu selang-seling A B. Nah, buat ini ya, tanda di tengahnya itu ngikutin yang di sini, udah seperti cos. Kalau cos kebalikannya. Jadi di sini sin A dikali cos B beta ditambah cos A dikali sin beta. Oke, sip. Lanjut. Untuk yang kedua, yang ini B-nya tuh diganti jadi A. Jadi sin A plus A sama dengan sin A cos A plus cos A sin A. Sin A plus A sama dengan 2 sin A cos A. Sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Oke, akhirnya terbukti kan? Terbukti ya. Nah, Ibu mau tanya dulu deh. Tadi kenapa kan awalnya A plus B yang sin A plus B gitu ya? Awalnya terus sin A cos B. Kenapa jadi sin A cos A? Kenapa dia nggak cos B lagi? Oh, kan karena dimisalkan. Oh, dimisalkan. Oke, kenapa dimisalkan? Untuk mendapatkan rumus sin 2A. Oke, karena di sini sudut ganda ya. Karena sudut ganda berarti A ditambah A. Gitu kan ya? A ditambah A kita dapat rumus selanjutnya sin 2A. Oke, good. Lanjut aja yang cos 2A yang pertama. So, yang cos 2A yang pertama. Yang cos 2A yang pertama itu rumusnya cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Nah, jadi di sini juga ada cos 2A sama seperti sin. Cos 2A juga bisa dimisalkan jadi A plus A. Jadi cos 2A sama dengan cos dikali A plus A. Nah, di sini kita tulis lagi rumus cos A plus B. Caranya cos A plus B itu cos sin. Nah, untuk yang di tengahnya itu kebalikan dari sini. Jadi min. Untuk ininya itu selang-seling A B gitu. Nah, di sini dimisalkan lagi B itu diganti sama A. Jadi rumus yang tadi cos A ini kan asalnya cos B. Jadi cos A sin B jadi sin A dikali sin A lagi. Nah, karena perkalian di sini jadi cos A dikali cos A jadi pangkat kuadrat. Jadi kuadrat karena ini dikali bukan ditambah. Jadi cos kuadrat A min sin kuadrat A. Jadi cos 2A itu rumusnya ini. Cos kuadrat A min sin kuadrat A. Oke, sip ya. Berarti di situ pokoknya semuanya kita anggap ya. Kita anggap B-nya sama dengan A. Dengan yang sudah yang cos 2A yang pertama ya, yang cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Coba yang ketiga, yang rumus keduanya. Apa yang kita buktikan rumus yang kedua yaitu cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A. Oke, guys. Oke, kira-kira gimana tuh cara mencari 2 cos kuadrat A dikurangi 1 pembuktiannya? Nah, untuk langkah yang keempat ini kita disuruh mengingat kembali identitas trigonometri dari Yang belakang kedengeran nggak suaranya Iqma? Orang keras katanya. Suaranya coba dikelankan kembali. Dari langkah yang keempat ini kita disuruh untuk mengingat kembali identitas trigonometri dari sin kuadrat A plus cos kuadrat A itu sama dengan 1. Maka akan kita dapat sin kuadrat A sama dengan 1 min cos kuadrat A. Ini kenapa jadi 1 min cos kuadrat A? Kita itu pindah ruas. Jadi sin kuadrat alfa ini di satunya itu di sin cosnya itu dipindah ruasin jadi min terus asalnya plus cos kuadrat alfa. Jadi min cos kuadrat alfa. Dia pindah luas ya, jadi yang udah pernah waktu kelas 1. Oke, good, lanjut. Terus untuk cos kuadrat alfa juga sama dipindah luaskan. Jadi cos kuadrat alfa sama dengan 1 min sin kuadrat alfa. Sip. Terus untuk yang langkah kelima ini, ayo tulis kembali rumus cosinus sudut ganda pada langkah yang ketiga. Ini yang langkah ketiga
yaitu kita dapatkan cos 2A sama dengan cos kuadrat A min sin kuadrat A. Jadi kita tulis kembali, substitusikan kembali. Lalu langkah yang ke-6 ini substitusikan rumus pada langkah yang ke-4 sama langkah yang ke-5. Jadi cos 2A sama dengan cos kuadrat A min 1 min cos kuadrat A. Nanti kita akan mencari cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A min 1. Jadi kita fokuskan ke cos kuadrat A. Jadi cos kuadrat A sama dengan cos kuadrat A min 1 plus cos kuadrat A. Lalu cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A min 1. Lalu kita tambahkan si cos kuadrat alfa ini tambah sama cos kuadrat alfa. Jadi 2 cos kuadrat alfa, lalu sini cosnya kita kembali di belakangnya. Jadi ini terbukti cos 2 alfa cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A min 1. Sip, yang lain. Ada yang menanggapi? Ada yang membedakan jawabannya? Apa gimana Kaila? Silakan Kaila. Yang aku 2 cos 2A sama dengan cos kuadrat A min dalam kurung 1 min sin kuadrat A atau cos kuadrat A. Sin kuadrat A itu berarti nggak bisa dikali dari cos A ke cos A, jadi hasil 2 cos kuadrat. Sip, coba kita bahas ya. Coba sip, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Terima kasih Aulia dan juga semuanya. Kita coba telah ya. Kita coba bahas. Nah, kira-kira tadi yang punya Kaila yang angka berapa yang berbeda Kai? 4. Yang angka 4 angka 5? 6. Yang angka 6, yang angka 6 berbeda. Di sini kita punya ya. Kita punya yang namanya cos 2A. Kita namanya cos 2A sama dengan cos kuadrat A. Gitu kan ya? Dikurangi 1, dikurangi apa ini? Kira-kira rumusnya apa? Cos 1 min cos kuadrat A. Karena di sini kita ubah yang dari sin kuadrat A-nya. Coba diperhatikan kembali. Ya, di situ kan kita rumus awalnya adalah cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Lalu kita substitusi, pernah ya kita bahas waktu SMP substitusi ya. Artinya apa sih substitusi? Dimasukkan, digantikan, gitu kan ya, ditimpa yang tadinya sin kuadrat A kita ganti jadi 1 dikurangi cos kuadrat A. Silakan ditelaah kembali dulu. Dia apa yang namanya diskusi tiap kelompok pasti akan berbeda, gitu ya. Pemikiran satu sama lain pasti akan berbeda. Jangankan yang di satu kelompok, jangankan yang beda kelompok, kadang satu kelompok juga suka berbeda ya. Ya nggak, yang A ngomong apa, yang B ngomong apa. Makanya kita bentuk kelompok di sini, kita berdiskusi biar tahu hasil akhirnya. Ya, kita masuk tahap 5 di situ apa? Kesimpulan ya. Ada yang mau memberikan kesimpulan? Kelompok 4 ini tadi belum presentasi, coba kelompok 4. Adalah hasil dari penurunan dari rumus-rumus yang sudah kita ketahui dari pembelajaran sebelumnya. Nah, sudut ganda ini adalah diketahui dengan cara menambahkan variabel yang sama, misalnya A ditambah A. Oke, sip, terima kasih ya. Jadi kesimpulannya sin 2A, kosinus 2A, tan 2A, rumus sudut ganda itu merupakan kita bisa menggunakan rumus pada pertemuan sebelumnya. Jadi kalau lupa kalian silahkan bisa langsung turunkan rumusnya sendiri. Mau tahu kira-kira penyerapan daya kalian sampai mana sih? Itu tes saja. Silahkan dikerjakan, waktunya bisa dimulai dari Oke, time's up. Silakan dikumpulkan di ketuanya masing-masing. Jadi ketuanya masing-masing dulu aja. Jadi dikumpulkan. Oke, sudah ya. Yang pengetahuan, penilaian pengetahuan sudah. Tadi sikap juga. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita coba revisi dulu. Tadi kita sudah membahas tentang apa hari ini? Tentang yang pertama rumusnya apa? Sin 2A tadi? Sin 2A. 2 kali sin A. Terus kalau cos 2A
ada 5 rumus yang telah kita buktikan hari ini. Ya, nanti pertemuan selanjutnya gitu ya, kita akan bahas tentang kalau tadi sudut ganda, sudut tunggal sudah pernah kemarin. Sudut ganda sudah, berarti kira-kira yang belum apa? 3, 4, 5, dan terus setengah, ada nggak setengah? Ya, kita akan bahas tentang sudut tengahan. Kita akan coba mencari sin setengah A itu apa, cos setengah A seperti apa, dan juga tangan setengah A seperti gitu ya. Oke, kita akan bertemu lagi minggu depan. Tetap jaga kesehatannya ya. Semoga kan nanti ada pagelaran ya minggu ini ya. Semangat untuk pagelarannya. Kalau udah dari latihannya ya, udah ada yang udah ada yang seru gitu ya. Ya, semoga pagelarannya sukses, tetap jaga kesehatan. Dan sampai ketika acara pagelarannya malah ternyata kalian sakit kan, malah yang kasihan kalian. Ya, nanti kita bertemu lagi minggu depan. Silakan sebelum menutup pelajaran kita tutup dengan doa. Silakan pimpin kembali doa. Sudah kita belajar ini, marilah kita berdoa. Mulai. Berdoa. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.